Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Pembicara terakhir, wah sudah naik ke depan, semangat sekali. Akan membawakan tocolytic, corticosteroid, and antibiotic use in preterm birth. Silakan Dr. Ima. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan kepada Prof. Eri dan panitia yang telah mengundang saya untuk bicara pada sesi ini. Topik yang akan saya bicarakan adalah mengenai tokolisis, antibiotik, dan kortikosteroid pada kelahiran preterm. Kalau misalnya kita melihat data, sebenarnya kalau seorang ibu hamil datang dengan kontraksi, kita tidak melakukan apa-apa, kurang lebih sekitar 60% wanita tersebut akan lahir aterem. Artinya pada saat kita hanya mengacu pada kontraksi saja tanpa data-data yang lain, hati-hati. Karena kadang-kadang kita overdiagnosis, ternyata kita tidak perlu memberikan tokolisis, kita tidak perlu memberikan kortikosteroid, dan ternyata pasien bisa pulang. Jadi jangan terlalu terburu-buru untuk merujuk, juga jangan terlalu terburu-buru pasien direkomendasikan untuk diistirahatkan terlebih dahulu, lalu kemudian dinilai lagi apakah kontraksinya masih ada atau tidak. Kalau misalnya kita menggunakan data dari pemeriksaan USG ini akan lebih objektif. Kalau misalnya kita mendapatkan panjang serviks lebih dari 3 cm, tadi pagi kalau misalnya kita melihat presentasi mengukur bagaimana mengukur panjang serviks, kalau lebih dari 3 cm sebenarnya aman. Artinya pasien tidak perlu dirujuk, pasien boleh pulang karena hanya 1% yang akan lahir preterm. Kalau misalnya kita melihat yang menjadi patomekanisme preterm, mungkin slide ini sudah berkali-kali ditayangkan pada saat PET ini, cuma ada beberapa yang saya tambahkan. Yang mempropos ini pertama kali adalah Romero. Beliau mengatakan ada beberapa faktor predisposisi yang menyebabkan preterm. Mungkin yang saya tambahkan adalah decidual atau placental senescence, adanya placental immune dan endocrine dysfunction. Nah, kalau misalnya kita melihat sebegitu banyaknya faktor yang menyebabkan kelahiran preterm, kita bisa mengatakan bahwa kelahiran preterm adalah suatu sindrom yang kompleks. Ini juga yang menyebabkan dari tahun 1990 sampai tahun saat ini 2020, kita tidak menemukan penurunan kelahiran preterm yang berarti. Meskipun prediksi sudah dilakukan, meskipun pencegahan juga sudah dikerjakan, misalnya dengan pemberian progesteron atau sirkulasi, tapi ternyata angka kelahirannya segitu-segitu aja. Karena bisa dipahami bahwa yang kita terapi itu kita berpikir bahwa kelahiran preterm itu adalah suatu single penyebab atau faktor resiko. Kenyataannya adalah preterm, preeklamsi, dan IUGR kurang lebih sama. Oleh karena itu prevalensinya tetap meningkat. Dan pada saat pasien datang dengan kontraksi, itu tidak menjelaskan faktor resikonya. Pasien datang dengan kontraksi dan pembukaan, kita tidak bisa tahu apakah penyebabnya adalah infeksi, apakah ada progesteron yang turun, apakah ada yang lain-lain. Jadi yang kita ketemu hanya simptom. Untuk mencari penyebab ini tidak semua kita bisa lakukan pemeriksaan. Lalu kemudian, ini mengenai tokolisis. Banyak pilihan untuk melakukan tokolisis, misalnya contohnya adalah COX inhibitor yang bisa diberikan adalah indometasin. Bisa juga kita memberikan oksitosin reseptor antagonis atau antosiban, di mana antosiban ini mulai mencoba untuk masuk ke Indonesia. Lalu kita bisa menggunakan calcium channel blocker yaitu nifedipin, beta-mimetic drugs contohnya adalah terbutalin, ritodrin, isosuprin, dan juga nitrate oxide donor. Meskipun banyak tokolisis yang bisa kita gunakan, yang menjadi pertanyaan adalah apakah yang satu lebih baik dibandingkan yang lain, apakah kita bisa memberikan kombinasi untuk mendapatkan outcome yang lebih baik, itu yang pertanyaan mungkin yang jawabannya masih belum banyak evidence-nya atau belum terbukti dengan baik. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan, kenapa
kita sulit sekali untuk menurunkan kejadian preterm atau sulit juga untuk menurunkan kejadian preeklamsi atau IUGR karena yang kita kerjakan hanya simptomnya saja. Ada kontraksi, kita stop kontraksinya. Atau ada infeksi, kita curiga bahwa ada bakterial vaginosis, kita perbaiki atau kita obati bakterial vaginosisnya, namun kita lupa bahwa sebenarnya yang menyebabkan kelahiran preterm itu begitu banyak faktor. Lalu kemudian tokolisis ini dosisnya, mungkin dokter Prof bisa membaca bahwa yang kita sering gunakan adalah nifedipin, indometasin jarang dan juga terbutalin. Nah yang menjadi pertanyaan yang mana yang lebih baik? Apakah nifedipin, apakah indometasin ataupun beta-2 mimetik atau beta adrenergic reseptor? Yang perlu kita ketahui semua obat-obatan tokolisis ini sebenarnya pertama kali license-nya bukan untuk mencegah kontraksi. Jadi tidak ada obat yang digunakan untuk atau didaftarkan untuk pencegahan kontraksi atau tokolisis. Contohnya yang kita sering gunakan adalah nifedipin atau calcium channel blocker digunakan untuk hipertensi. Hanya oksitosin antagonis saja. Sedangkan yang lain bukan untuk tokolisis. Dan yang perlu dipahami adalah hampir semuanya memiliki efek samping baik untuk maternal maupun untuk janin. Jadi meskipun salah satu lebih superior nanti akan ada di slide berikutnya, tapi efek sampingnya pun ada kecuali kalau kita menggunakan progesteron. Ini ada suatu meta-analisis atau systematic review yang mencoba melihat yang mana sih yang paling efektif untuk mencegah kelahiran preterm atau untuk menghilangkan kontraksi. Hasilnya adalah ternyata prostaglandin inhibitor ini lebih baik. Lebih baik artinya lebih efektif untuk mencegah kontraksi dibandingkan yang nomor 2, 3, 4, dan 5. Cuma yang perlu kita pahami adalah bahwa kalau kita memberikan prostaglandin inhibitor terutama untuk jangka lama, salah satunya efeknya adalah bisa menyebabkan penutupan yang lebih cepat dari ductus arteriosus. Jadi memang kalau misalnya prostaglandin inhibitor di kita memang belum terlalu umum untuk dipakai. Tadi magnesium sulfat, Dr. Adri sudah menjelaskan bahwa efek mortalitasnya pun juga tinggi untuk neonatal. Calcium channel blocker yang biasa kita pakai dan beta-mimetic ini tidak terlalu baik dan juga oxytocin receptor blocker juga tidak sebaik 3 yang di atas. Kalau misalnya kita lihat mengenai efek sampingnya, yang paling tinggi adalah beta-mimetic, lalu magnesium sulfat, lalu kemudian calcium channel blocker. Hasil kesimpulan dari systematic review atau meta-analisis ini mereka mengatakan bahwa yang cukup baik untuk efektivitas mencegah kontraksi dengan efek samping yang sedikit adalah prostaglandin inhibitor yaitu indometasin dan calcium channel blocker untuk mencegah selama 48 jam. Kenapa 48 jam? Karena untuk memberikan waktu untuk pemberian kortikosteroid dan juga untuk merujuk ke tempat atau fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih baik. Cochrane juga mencoba untuk melakukan analisis membedakan apakah calcium channel blocker itu lebih baik dibandingkan beta-mimetic, magnesium sulfat, oksitosin reseptor antagonis dan juga NSAID. Hasilnya sama baiknya antara nifedipin, MgSO4 atau Siban dan NSAID, namun dibandingkan beta-mimetic, nifedipin lebih baik. Jadi mungkin beta-mimetic bisa kita tinggalkan karena calcium channel blocker mungkin oral lebih mudah untuk diberikan dan juga biayanya sangat murah dibandingkan kalau kita menggunakan beta-mimetic dengan efek samping yang juga cukup besar. Lalu kemudian apakah kita perlu memberikan kombinasi? Kalau kita lihat penelitiannya yang memberikan nifedipin dan indometasin, hasilnya kalau kombinasi sebenarnya lebih baik untuk mencegah kelahiran preterm atau untuk menghilangkan kontraksi kalau kita memberikan kombinasi. Namun yang perlu diingat efek sampingnya pun juga akan lebih besar kalau kita memberikan kombinasi. Jadi itu harus dipertimbangkan apakah kita perlu memberikan tambahan sebagai monoterapi. Lalu setelah pasien datang kontraksi sudah hilang, apakah kita perlu maintenance? Karena sebenarnya tujuan tokolisis itu adalah untuk pemberian kortikosteroid atau untuk merujuk ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan yang lebih tinggi. Namun kalau usia kehamilannya sangat muda, misalnya periviable, mungkin kita bisa melakukan maintenance dan hasilnya adalah dibandingkan kita memberikan nifedipin, progesteron lebih baik untuk maintenance. Dibandingkan kita memberikan nifedipin, ini penelitian yang dikerjakan di Taiwan dan juga ini didukung oleh penelitian yang dilakukan di Mesir bahwa pemberian nifedipin dibandingkan
progesteron dibandingkan nifedipin, lebih bagus pemberian progesteron untuk memaintain terjadinya kontraksi lagi. Mungkin tadi pagi sudah dikatakan bagaimana progesteron bisa mencegah kelahiran preterm dengan mempertahankan quiescence dari myometrium. Berikutnya adalah kortikosteroid. Kortikosteroid tadi pagi juga sudah dijelaskan bagaimana fase perkembangan paru janin, ini mungkin bisa saya lewatkan, ada 5 tahap, di mana pada saat fase kanalikular ini mulai terjadi pembentukan surfaktan pada saat usia kehamilan 17-26 minggu. Prematuritas, salah satu komplikasi yang bisa terjadi adalah respiratory distress syndrome, namun itu untuk jangka pendek. Jangka panjang resikonya adalah lung injury yang bisa menyebabkan penyakit paru kronik yaitu bronchopulmonary dysplasia. Kalau misalnya kita lihat berdasarkan usia kehamilan, resiko untuk terjadi RDS semakin rendah, itu akan semakin tinggi dan mulai turun pada saat usia kehamilan 35 minggu atau 36 minggu ke atas. Artinya kita perlu memberikan tambahan untuk mencegah terjadinya RDS tersebut. Yang pertama kali menemukan adalah Liggins dan Howe. Mereka mencoba untuk memberikan kortikosteroid pada kelahiran preterm pada tikus. Tujuannya adalah untuk mencegah kontraksi sebenarnya awalnya. Lalu kemudian mereka mendapatkan bahwa selain mencegah kontraksi, insidence RDS-nya pun juga turun dan mortalitas neonatalnya pun juga lebih turun. Ini bagaimana kerja dari kortikosteroid untuk meningkatkan surfaktan, dan selain itu juga kortikosteroid juga menstimulasi perkembangan dari tipe 1 dan tipe 2 sel pneumosit yang merupakan sel di paru yang berfungsi untuk memproduksi surfaktan. Lalu kalau tadi kita katakan bahwa kita perlu melihat adanya paru-paru matang atau tidak, tapi kita juga bisa memberikan surfaktan. Kelebihan kortikosteroid dibandingkan surfaktan adalah kortikosteroid kalau kita berikan, dia juga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya intraventricular hemorrhage, kemungkinan terjadinya necrotizing enterocolitis, dan juga kemungkinan sepsis. Jadi NEC dan IVH itu tidak bisa kita turunkan dengan pemberian surfaktan. Jadi pemberian kortikosteroid cukup baik selain untuk mengurangi RDS, tapi juga untuk mengurangi NEC dan juga IVH. Apakah kita memberikannya betametason atau dexamethasone sama baiknya? Tidak usah khawatir, kita susah menemukan betametason di Indonesia karena dua-duanya melewati plasenta dan mempunyai aktivitas imunosupresif yang sama-sama rendah. Dua-duanya memiliki kelebihan dan kerugian masing-masing. Kalau dilihat pemberian dexamethasone untuk IVH-nya lebih rendah, sedangkan kalau untuk neurological outcome-nya lebih baik dari betametason, namun hal ini bukan menyebabkan betametason lebih superior dibandingkan dexamethasone. Nah, ini yang tadi dikatakan bahwa kortikosteroid bukan hanya untuk menurunkan RDS, tapi juga untuk menurunkan IVH. Bisa dilihat dari mulai usia kehamilan 23 minggu sampai 30 minggu angka pencegahan kortikosteroid untuk IVH cukup baik. Begitu pula untuk menurunkan angka ROP pada yang sangat preterm itu juga bisa dicapai dengan pemberian kortikosteroid. Dan apakah kalau ketuban pecah kita tidak boleh memberikan kortikosteroid? Jawabannya adalah boleh. Meskipun pasiennya dengan infeksi intrauterin, kita masih boleh memberikan kortikosteroid untuk jangka waktu yang tertentu. Bukan berarti kita harus menunggu 48 jam, tapi kita bisa memberikan sebelum dilakukan terminasi kehamilan. Dan apakah efektivitasnya akan turun pada multiple pregnancy? Ternyata tidak. Kalau dibandingkan singleton sama twin ternyata sama-sama efektifnya. Bukan berarti kalau kehamilan multiple kita perlu naikkan dosis, ternyata tidak perlu. Nah, ini adalah beberapa rekomendasi. ACOG mengatakan pemberian kortikosteroid antara 24 sampai 34 minggu, 33 plus 6. Tapi jangan lupa untuk pertimbangkan antara 34 dan 36 plus 6 dan juga 23 sampai 23 plus 6 kalau fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu antara 23 dan 23 plus 6. Karena kalau seperti Jepang, 23 dia sudah mampu. Mungkin kalau misalnya kita rasa tidak mampu, mungkin kita bisa mulai dari 24 sampai 36 plus 6. Lalu RCOG bedanya, kalau misalnya kita melakukan seksual elektif kurang dari 39 minggu, mereka merekomendasikan untuk pemberian kortikosteroid sebenarnya kalau RCOG. Namun mereka memberikan note, kalau tidak perlu banget, tidak perlu melakukan seksual elektif pada saat di bawah 39 minggu. Jadi tetap seksual elektif di atas 39 minggu. Kecuali suatu keadaan yang memerlukan seksual elektifnya kurang dari itu, kita baru memberikan kortikosteroid. NICE dan ECOG kurang lebih sama rekomendasinya.
Dan kalau misalnya kita lihat, meskipun pada kehamilan aterem atau di atas 34 minggu benefitnya tidak terlalu jelas, tapi bisa dilihat angka RDS-nya lebih rendah, kebutuhan untuk ventilasi mekanik juga lebih rendah, tapi ada resiko untuk terjadinya hipoglikemi pada janin. Dan itu dokter anaknya perlu tahu bahwa kalau kita memberikan kortikosteroid. Apakah perlu pengulangan? Jawabannya kalau misalnya lebih dari 7 hari dari kortikosteroid sebelumnya, dan kortikosteroid terutama kalau diberikan sebelum usia kehamilan 33 minggu, pengulangan lebih baik diberikan. Berapa kali? Tidak boleh lebih dari 1 kali, karena resiko untuk terjadinya kelainan neurologis pada bayinya kalau pemberian sudah lebih dari 4 kali kortikosteroid untuk pematangan paru. Nah, kadang-kadang ada yang menanyakan, kalau misalnya pasien datang sudah pembukaan 6 cm, kita memberikan kortikosteroid ada manfaatnya atau tidak? Jadi ini ada penelitian EPISE cohort, mereka mencoba mencari apakah kalau kita memberikannya 6 jam, 8 jam, ada manfaatnya enggak pemberian kortikosteroid. Hasilnya kalau misalnya kita memberikan dalam 12 jam kortikosteroid sebelum lahir, ke efektifannya sama kalau misalnya kita 18 sampai 48 jam. Artinya 12 dan 18 jam itu kurang lebih sama. Kalau ternyata kita pasien lahir sebelum 6 jam, ternyata bisa mengurangi mortalitas sampai 51%. Artinya tidak ada yang mubazir. Sebenarnya kalau kita mau memberikan 4 jam, ternyata ada manfaatnya juga pemberian kortikosteroid, jadi bisa dipertimbangkan. Nah, ini untuk waktunya kapan bermakna, kalau misalnya lebih dari 7 hari ternyata mortalitas di hospital dan morbiditas neonatalnya sudah tidak bermakna lagi, artinya setelah 7 hari kita perlu memberikan pengulangan tapi hanya 1 kali saja. Lalu kemudian long termnya, kalau kita memberikan lebih dari 4 kali, hati-hati, kemungkinan cerebral palsinya ternyata juga ada. Meskipun tadi dia mengurangi IVH tapi juga bisa menyebabkan cerebral palsy, sedangkan untuk efek terhadap cardiovascular disease di kemudian hari masih belum jelas apakah ada efeknya atau tidak. Ini 3 slide terakhir, waktunya memang sudah habis, tapi 3 slide lagi. Kalau misalnya kita lihat, ini adalah suatu teori kalau kita mendapatkan preterm labor di bawah, early preterm labor di bawah 28 minggu, kemungkinan chorioamnionitis akut itu lebih besar dibandingkan kalau kita mendapatkan preterm antara 28 dan 36, kemungkinan placental insufficiency. Artinya kalau dokter mendapatkan pasien yang sebelumnya lahir preterm, misalnya contoh 27 minggu, itu kemungkinan ada chorioamnionitis itu cukup besar. Jadi pikirkan kira-kira apa nih penyebabnya, apakah ada infeksi di suatu tempat dan perlu dilakukan terapi. Kalau pemberian antibiotik secara rutin tidak direkomendasikan karena juga tidak ada perbaikan terhadap luaran neonatal. Yang perlu diberikan adalah pada PIPROM dan juga kalau misalnya memang sudah terbukti ada infeksi. Misalnya ada BV atau trichomonas itu perlu diobati. Dan kalau tadi pagi Prof. Bowo mengatakan tentang amniotic sludge untuk lihat ada kemungkinan chorioamnionitis atau tidak, ini juga bisa kita jadikan data karena kita tidak mungkin mengambil cairan amnion lalu periksa kemungkinan ada bakteri apa dan inflamasi apa. Kalau misalnya kita berpikir USG ada amniotic sludge, kemungkinan ada chorioamnionitis, kita bisa memberikan juga antibiotik. Ini yang digunakan di Amerika, mereka menggunakan ini 3. Memang cukup banyak karena mereka berpikir ureoplasma tidak akan bisa pakai metronidazole dan pakai clindamycin, jadi mereka memberikan clarithromycin, ceftriaxone untuk aerobnya dan metronidazole untuk anaerobnya. Memang kalau kita lihat baik vagina, rongga uterus ataupun cairan amnion itu bukan hanya satu single bakteri yang ada, tapi polimikrobial dan memang kita perlu melakukan terapinya mungkin lebih dari 1 antibiotik. Ini slide terakhir dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.